organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, itulah akan menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Amin. Kalau sekarang ini sudah bukan organisasi lokal, tapi jadi organisasi nasional. Fa insya Allah saya berkeyakinan tidak lama lagi akan menjadi organisasi internasional, universal. Karena organisasi seperti itu satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia, dan organisasi yang dibutuhkan oleh lintas rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, ya, lintas kepentingan dan sebagainya. Bukan organisasi itu mementingkan mencintai diri sendiri, mencintai keluarganya sendiri, mencintai organisasinya sendiri, seperti partai-partai itu. Tapi ini organisasi yang dibutuhkan oleh negara dan dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, mungkin dibutuhkan oleh seluruh dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian mursyid Thariqah Siddiqiyah. Untuk itu pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan kajiannya tentang wawasan kebangsaan, tentang organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dalam maidhahnya beliau menyampaikan bahwa pada hakikatnya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan akan menjadi organisasi terbesar di Indonesia dan akan bertaraf internasional. Simak selengkapnya, semoga mari sampaikan menambah wawasan keilmuan kita serta menambah kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Tetap stay tune di Tasawuf Nusantara. Selamat menyaksikan. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
Dengan ini kemerdekaannya, maka rakyat Indonesia menyatakan, memproklamasikan dengan ini kemerdekaannya. Ini yang pertama, proklamasi ke dalam. Kemudian disambung oleh proklamasi keluar seluruh dunia. Bunyinya proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hanya dua, itulah proklamasi yang disebut di dalam pembukaannya Undang-Undang Dasar 45. Pertama, proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Dua, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baikpun proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia maupun proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kedua-duanya itu disebut dengan isyarat yang dekat dengan ini, bukan dengan itu. Ini itu kata isyarat menunjukkan sesuatu yang paling dekat kepada rakyat Indonesia. Dan yang paling dekat dengan bangsa Indonesia. Karena dekatnya dengan rakyat Indonesia, dengan bangsa Indonesia, sampai menjadi gaib, tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Apakah yang dimaksud ini itu? Bukan itu. Ini menunjukkan kata isyarat sesuatu yang paling dekat dengan rakyat Indonesia, paling dekat dengan bangsa Indonesia, yaitu jati diri rakyat Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Dan dari itulah menjadi jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud ini itu bukan waktu, bukan tahun, akan tetapi berkat Allah
rahmat Allah yang Maha Kuasa, kehendak luhur, ingin hidup berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini seandainya rakyat Indonesia tidak percaya kepada adanya berkat Allah yang Maha Kuasa, rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin nyebut dengan ini itu adalah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Disitulah sumbernya jati diri bangsa Indonesia. Jadi jati diri bangsa Indonesia itu lahir dari keimanan tersebut dan manunggal dengan kemanusiaan. Disitulah dengan ini itulah timbulnya yang dinamakan kesaktian Pancasila. Dan kesaktian Pancasila itu dilambangkan di dalam lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumber kesaktiannya hanya di situ, dilambangkan oleh yang ada di dalam perisai ke dalam, bukan perisai keluar, perisai ke dalam yang ada di dalam jantungnya. Lambang guru pada yaitu dilambangkan oleh bintang emas sudut 5. Itu sumbernya, bintang emas sudut 5. Bintang menunjukkan tempat yang luhur, emas adalah logam mulia. Sudutnya 5, sudut 1, sudut 5 itu adalah melambangkan sifat ketuhanan yang tersebut di dalam pembukaan. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Kuasa, ketuhanan yang Maha ketuhanan yang Maha Cahaya, ketuhanan yang Maha Rahmat. Jadi pancasifat ketuhanan. Oleh sebab itu tidak lepas dari manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan itulah yang menjadi jiwanya organisasi
persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manusianya keimanan dan kemanusiaan. Nama tubuhnya organisasi adalah organisasi persaudaraan, bukan organisasi permusuhan, bukan organisasi paguyuban, bukan organisasi politik, tapi organisasi persaudaraan. Persaudaraan bangsa Indonesia, tapi nama jiwanya organisasi itu adalah manusianya keimanan dan kemanusiaan. Pada hakikatnya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manusianya keimanan dan kemanusiaan itulah akan menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Amin. Kalau sekarang ini sudah bukan organisasi lokal, tapi dari organisasi nasional. Insya Allah saya berkeyakinan tidak lama lagi akan menjadi organisasi internasional, universal. Karena organisasi seperti itu satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia, dan organisasi yang dibutuhkan oleh lintas rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, lintas kepentingan dan sebagainya. Bukan organisasi itu mementingkan mencintai diri sendiri, mencintai keluarganya sendiri, mencintai organisasinya sendiri, seperti partai-partai itu. Tapi ini organisasi yang dibutuhkan oleh negara dan dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, mungkin dibutuhkan oleh seluruh dunia. Amin. Organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manusianya keimanan dan kemanusiaan itulah akan menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Amin. Kalau sekarang ini sudah bukan organisasi lokal, tapi dari organisasi nasional. Insya Allah saya berkeyakinan tidak lama lagi akan menjadi organisasi internasional.
universal. Karena organisasi seperti itu satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia, dan organisasi yang dibutuhkan oleh lintas rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, ya, lintas kepentingan dan sebagainya. Bukan organisasi mementingkan mencintai diri sendiri, mencintai keluarganya sendiri, mencintai organisasinya sendiri, seperti partai-partai. Tapi ini organisasi yang dibutuhkan oleh negara dan dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, mungkin dibutuhkan oleh seluruh dunia. Amin. Organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, itulah akan menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia. Amin. Kalau sekarang ini sudah bukan organisasi lokal, tapi dari organisasi nasional. Insya Allah saya berkeyakinan tidak lama lagi akan menjadi organisasi internasional, universal. Karena organisasi seperti itu satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia, dan organisasi yang dibutuhkan oleh lintas rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, ya, lintas kepentingan dan sebagainya. Bukan organisasi mementingkan mencintai diri sendiri, mencintai keluarganya sendiri, mencintai organisasinya sendiri, seperti partai-partai. Tapi ini organisasi yang dibutuhkan oleh negara dan dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, mungkin dibutuhkan oleh seluruh dunia. Amin. Nah, oleh sebab itu sudah tentu akan menjadi organisasi yang besar, sudah tentu diproses, dipaset oleh macam-macam proses. Sebagaimana kita ketahui sendiri bagaimana prosesnya, sedang akan pelantikannya saja ini patut diobrak-abrik orang yang tidak mengerti. Maklum tidak mengerti tentang kemerdekaan rakyat Indonesia, tidak mengerti tentang kemerdekaan bangsa Indonesia
yang dimiliki hanya uang dan kedudukan. Nah, oleh sebab itu saya pesan kepada seluruh warga Thoreko Sidikiyah dan warga organisasi cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Insya Allah kita akan menghadapi proses yang diproses oleh Allah Ta'ala akan menjadi organisasi berlian hidup yang ada di Indonesia. Itulah harapan saya terhadap organisasi ini. Jadi supaya berhala-berhala aguna yang besar, berhala aguna itu rontok semuanya. Ini harapan saya, mudah-mudahan harapan saya ini terhadap organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai, ingat jiwanya, manunggalnya, keimanan dan kemanusiaan. Jangan terpancing dari orang yang tidak tahu kemanusiaan. Jangan terpancing. Memang perjalanan hidup organisasi tambah jauh, tambah banyak pengalaman. Ibarat orang pergi, tambah jauh musafirnya, tambah banyak pengalaman, tambah banyak apa yang ditemukan. Dalam perjalanan jauh itu menemukan jalan yang lurus, jalan yang liku-liku, jalan yang sempit, jalan yang menanjak, jalan yang menurun, jalan yang banyak kerikil-kerikil duri-una. Itu harus diingat dan bukan udara. Banyak pemandangan yang mengerikan, banyak pemandangan yang menyenangkan. Ya, ketemu siang dan juga ketemu malam, ketemu dingin, ketemu panas, dan ya ketemu dicaci maki orang dan dipuji-puji orang dan sebagainya. Itu semuanya jangan sampai mempengaruhi kita, jangan sampai berubah manunggalnya iman dan kemanusiaan. Insya Allah manunggalnya keimanan kemanusiaan itu ibadah yang terbesar, ibadah yang terbesar. Persiapan kita akan kembali kepada sang jati diri bangsa. Itulah harapan saya, dan harapan saya besertai dengan keyakinan. Insya Allah organisasi kita ini menjadi organisasi yang bermanfaat, yang dibutuhkan oleh negara, yang dibutuhkan oleh seluruh
rakyat Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama Mauidhah Hasanah oleh Mursyid Thariqah Sidqiyah dalam acara pertemuan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang diwakili oleh beberapa kepengurusan, terutama pengurus-pengurus yang ada di lintas agama yang ada di Indonesia. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa cinta kepada tanah air Indonesia. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga apa yang disampaikan kita bisa menambah wawasan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.